Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivalia Fitriana dengan NIM 1814240 akan menjawab soal UTS pada mata kuliah Manajemen Aset dan Liability Bank Syariah. Baik, soal yang pertama adalah imbas atau masalah apa yang ditemukan dalam bank syariah. Berikan minimal 2 permasalahan. Nah, pandemi COVID-19 sampai saat ini belum berakhir. Pandemi ini juga memberikan dampak bagi seluruh sektor dan sendi kehidupan, salah satunya adalah perbankan. Seperti yang kita ketahui bahwa perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan yang mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dipaksa atau dituntut untuk berinteraksi dengan banyak orang. Namun di sisi lain, ancaman terhadap paparan COVID-19 ini pun menjadi tantangan bagi perbankan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa sebagai lembaga intermediasi, denyut bisnis itu sangat bergantung pada perputaran roda ekonomi yang digerakkan oleh aktivitas masyarakat. Sehingga ketika masyarakat dipaksa untuk tetap di rumah aja, bank juga terpaksa rela untuk kehilangan potensi pendapatan. Maka, permasalahan yang pertama adalah penyaluran kredit. Ketika nasabah memiliki utang kepada bank syariah yang kemudian dikenal dengan debitur, maka debitur tersebut harus melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan saat akad. Namun, tidak dibungkiri, sering terjadi penangguhan pelunasan utang karena debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya. Kondisi ini dikarenakan karena debitur mengalami kesulitan keuangan, baik dari segi usaha maupun faktor lain yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan keuangan. Kondisi kesulitan keuangan debitur mensimulasi pihaknya harus mengulang kesepakatan baru agar dapat menunda pembayaran utangnya. Keadaan ini biasanya terjadi pada saat krisis ekonomi, apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini, yang memang menghancurkan sendi-sendi ekonomi negara yang pada akhirnya berdampak pada kesulitan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang kedua adalah penurunan kualitas aset. Sejak pandemi COVID-19, bukan hanya perlambatan, tetapi penurunan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pembiayaan bank syariah, segmen usaha mikro kecil menengah, dan dampak yang lebih besar yaitu tidak mungkin melakukan penambahan plafon pembiayaan. Dan dikhawatirkan, debitur produktif itu akan lebih memilih menarik simpanannya untuk membiayai usahanya, sehingga itu akan mempengaruhi kualitas aset pada bank syariah itu sendiri. Kemudian, soal yang kedua adalah strategi kebijakan apa yang diambil oleh manajemen aset dan liability bank syariah untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Pada permasalahan yang pertama, yaitu penyaluran kredit. Itu masuk ke dalam salah satu risiko yang dimiliki oleh Alma, yaitu financing risk, di mana risiko kredit itu menimbulkan risiko likuiditas, karena akibat dari risiko kredit yaitu banyaknya kredit macet dan tidak tersedianya dana untuk membayar kebutuhan likuiditas suatu bank. Tentunya dalam menyalurkan kredit, sebuah bank juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Salah satu komponen dalam penyusunan kebijakan Alma adalah risk analysis atau risiko analisis. Maka strategi kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen aset dan liability bank syariah adalah strategi restrukturisasi pembiayaan. Nah, alur pertama pada proses ini adalah melakukan penawaran terlebih dahulu dengan mendatangi nasabah yang memang benar-benar tidak bisa untuk melakukan pembayaran angsuran dengan restrukturisasi. Nah, hal ini merupakan salah satu strategi untuk solusi ketika nasabah mengalami uang prestasi dalam melakukan pembayaran utang. Dalam permasalahan yang kedua, yaitu penurunan kualitas aset, strategi kebijakan yang diambil oleh manajemen Alma adalah teknik duration gap management. Nah, strategi ini bukan dilakukan untuk menghindari risiko tingkat bunga, melainkan untuk mengatur cash flow. Risiko gap ini muncul pada periode tertentu karena terjadi ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas sehingga pendapatan bank menjadi sensitif. Kemudian ada strategi tambahan yang harus dilakukan oleh bank syariah supaya lebih tahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, yaitu fokus digital banking. Bank syariah tentunya memiliki keunggulan dalam konsep bagi hasil yang dimiliki oleh produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan akad dan prinsip syariah. Ini merupakan peluang untuk penguatan market share bank syariah. Oleh karena itu, melakukan ekspansi yang terukur ke segmen digital adalah opsi yang menantang yang bisa diambil oleh bank syariah. Fenomena work from home selama pandemi COVID-19 ini menjadi momentum untuk melatih para pegawai bank syariah menjadi marketing digital yang handal, yang kemudian dinilai menjadi diferensiasi atau perbedaan. Hal ini juga diimbangi dengan produk-produk bank syariah yang dikemas dengan menarik untuk mengikat para customer. Dengan demikian, bukan tidak mungkin akan terjadi penambahan market share yang signifikan terhadap perbankan syariah di Indonesia. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.